Halo semuanya, perkenalkan saya Askia Salsabila. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji Wilcoxon Sainz Test dengan menggunakan SPSS. Uji Wilcoxon Sainz Test ini adalah bagian dari uji statistik non-parametrik. Uji Wilcoxon ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Dua sampel berpasangan adalah dua pengukuran dari subjek yang sama yang dianalisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya, seperti membandingkan hasil sebelumnya yaitu pretest dan sesudah yaitu posttest dari suatu intervensi yang diberikan. Uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji Bird Sample T-Test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini saya memiliki hasil data pretest dan juga posttest dari sekelompok siswa yang berjumlah 15 siswa setelah diberikan layanan klasikal teknik mind mapping. Maka dapat diputuskan bahwa hipotesisnya adalah ada pengaruh layanan bimbingan klasikal teknik mind mapping terhadap konsentrasi belajar siswa. Baik, ini adalah tampilan data view yang ada di SPSS. Nah, kalau misalnya kita ingin menginput data masuk ke SPSS, maka kita perlu mengambil data atau membuka data dari Excel dulu. Di sini kita bisa lihat ada hasil data konsentrasi belajar siswa setelah dan juga sebelum diberikan layanan bimbingan klasikal teknik mind mapping. Nah, di data ini ada 15 responden atau 15 siswa dan hasil data konsentrasi belajar, pretest dan juga posttest. Untuk menginput data ke SPSS, maka kita perlu mengcopy dulu hasil data pretest dan juga posttestnya. Yang di-copy di sini hanyalah hasil pretest dan juga posttestnya saja. Sekarang kita bisa langsung buka halaman SPSS-nya. Nah, data yang sudah kita copy dari Excel tadi bisa langsung kita paste di halaman SPSS di bagian ini. Setelah kita paste data dari Excel, kemudian kita bisa langsung membuka tampilan variable view. Nah, di tampilan variable view ini kita bisa memberikan nama, data, pretest dan juga data posttestnya. Untuk data pretest kita bisa memberikan nama pre, sedangkan data posttest kita bisa memberikan nama post. Kemudian desimalnya juga bisa kita ubah ke angka 0 agar mempermudah kita dalam membaca data. Kemudian untuk labelnya, kita bisa memberikan label pretest untuk data pretest dan juga label posttest untuk data posttest. Setelah diberi label, kita bisa kembali atau balik lagi ke halaman data view. Di data view, kita bisa langsung memilih analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan to relate sample. Kemudian jika keluar tampilan seperti ini, data pretestnya kita pindahin ke kanan dan posttestnya pindahin ke kanan juga. Setelah itu kita pastikan dulu kalau Wilcoxon ini sudah tercentang. Kalau sudah, kita tinggal langsung klik OK. Kemudian akan keluar tampilan output seperti yang terlihat pada layar. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel ranks dan satunya lagi adalah tes statistik. Nah, untuk dapat interpretasikan data dari hasil output ini, maka kita harus melihat dulu bagaimana dasar pengambilan keputusan. Pertama, kita bisa melihat tabel ranks terlebih dahulu. Nah, di dalam tabel ranks ini ada negative ranks. Ini tuh untuk melihat apakah ada penurunan dari nilai pretest dan juga ke posttest. Kemudian yang kedua adalah positive ranks. Ini tuh untuk dapat melihat apakah ada peningkatan dari nilai pretest dan juga ke posttest. Kemudian TIS, yaitu nilai yang sama. Nah, apakah ada nilai yang sama antara nilai pretest dan juga posttest? Berdasarkan hasil output yang telah kita lakukan tadi, bisa kita lihat di tabel ranks, dapat disimpulkan bahwa negative ranks itu yang dihasilkan adalah 0. Artinya, tidak ada penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest, baik dari min ranks atau rata-ratanya, dan juga sum of ranks-nya, atau total dari ranks-nya. Yang kedua yaitu positive ranks. Di sini kita bisa lihat bahwa dari 15 responden,
Mean of range-nya itu ada 8, yaitu nilai rata-rata, dan sum of range-nya itu adalah 120. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan dari nilai pretest ke posttest. Kemudian untuk test itu kita bisa lihat hasilnya 0, artinya tidak ada nilai yang sama. Kemudian totalnya itu adalah 15 karena respondennya ada 15. Nah, jadi berdasarkan tabel range ini dapat kita simpulkan bahwa ada peningkatan dari nilai pretest ke posttest. Ini dapat kita lihat di bagian positive range, di mana dari 15 responden itu ada nilai rata-ratanya 8 dan juga total keseluruhannya adalah 120. Kemudian sekarang kita ke tabel yang kedua, yaitu tabel tes statistik. Di tes statistik inilah kita bisa melihat apakah hipotesis kita ditolak atau diterima. Berdasarkan keputusan di awal bahwa hipotesisnya itu adalah ada pengaruh layanan bimbingan klasikal teknik mind mapping terhadap konsentrasi belajar siswa SMA kelas 11 IPS 1. Untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya yaitu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kemudian kita bisa lihat kembali di tabel tes statistik. Di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,001. Karena nilai 0,001 ini lebih kecil dari nilai 0,05, maka hipotesisnya diterima. Jadi, berdasarkan hasil data output, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada pengaruh layanan bimbingan klasikal teknik mind mapping terhadap konsentrasi belajar siswa SMA kelas 11 IPS 1. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat.